Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Amalia dengan NIM B11-2019-05535 dari kelas Sistem Informasi Manajemen B1138. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, isu sosial dan etika dalam sistem informasi, yang mempunyai 3 subtopik. Yang pertama, memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem, etika dalam sebuah masyarakat informasi, dan dimensi moral dalam sistem informasi. Yang pertama, memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Penyimpangan dalam penilaian etika dan bisnis terjadi di berbagai industri secara luas. Seperti contohnya pada tahun 2012, jajaran eksekutif Walmart di Meksiko dituduh melakukan penyuapan kepada sejumlah pejabat di Meksiko untuk memperoleh izin pembangunan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa adanya kegagalan etika dan sosial pada perusahaan di atas yang dapat membahayakan konsumen di kemudian hari. Teknologi informasi membawa dampak baru yang bergerak cepat, sedangkan belum bisa direspon dengan cepat oleh masyarakat dan institusi politik. Dampak-dampak baru yang bermunculan tidak dapat diatasi oleh aturan-aturan lama, namun dibutuhkan waktu yang lebih untuk mengembangkan etiket, harapan, dan tanggung jawab sosial. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Etika mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, digunakan untuk membimbing perilakunya. Isu etika menjadi penting sejak kemunculan internet dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Masalah etika lainnya yang ditekankan dengan sistem informasi ialah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas individu dan masyarakat, dan serta mempertahankan nilai dan institusi bagi kualitas hidup masyarakat yang informatif. Bagian kanan merupakan hubungan antara isu etika, sosial, dan politik dalam masyarakat informasi. 5 dimensi moral di era informasi. Isu etika, sosial, dan politik yang diangkat oleh sistem informasi mencakup dalam 5 dimensi moral. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi atau information rights, kepemilikan hak dan kewajiban property rights and obligations. Ketiga, akuntabilitas dan pengadilan, accountability and control, kualitas sistem quality, dan kualitas hidup, quality of life. Tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Tren pertama yaitu kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampaknya semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan utamanya. Kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database. Ketiga, kemajuan analisa data. Perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Keempat, kemajuan teknologi jaringan, menyalin data dari suatu lokasi ke lokasi lain dan suatu mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh lebih mudah. Yang terakhir, dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemilik. Teknologi analisis data, salah satunya adalah Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA. NORA merupakan suatu alat yang memudahkan perusahaan untuk melakukan profiling atau pembuatan profil. Profiling adalah kemampuan komputer dalam menggabungkan data dari berbagai sumber dan menciptakan catatan pribadi seseorang secara terperinci. NORA mengambil informasi mengenai seseorang dari berbagai sumber yang berbeda, kemudian mengkorelasikan hubungan tersembunyi dalam informasi tersebut. Bagian kanan adalah gambar bagaimana NORA mengumpulkan data-data, kemudian mencoba untuk memprofil seseorang tersebut. Contoh dari data yang dibutuhkan NORA seperti daftar pengawasan, sistem penanganan dan insiden penahanan, sistem transaksi pelanggan, rekaman telepon, dan sistem sumber daya manusia. Kemudian dikumpulkan menjadi standarisasi nama, lalu dicocokkan dan gabungkan, kemudian menjadi peringatan NORA. Kedua yaitu etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasar, responsibilitas, menerima kemungkinan biaya yang timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang telah dibuat. Akuntabilitas,
adalah fitur dari sistem dan institusi sosial, yang berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Liabilitas, fitur dari sistem politik, di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya, yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Analisis etika dan prinsip-prinsip etika. Analisis etika yang pertama yaitu identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai dilema yang lebih tinggi yang terlihat. Ketiga, identifikasi pihak yang berkepentingan. Nomor 4, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa diambil. Yang terakhir kemudian identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang diambil. Prinsip-prinsip etika. Yang pertama, golden rules. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Nomor 2, Immanuel Kant's categorical imperative. Jika suatu tindakan tidak pantas dilakukan oleh semua orang, tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh siapapun. Descartes' rules of chain. Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan secara berulang-ulang, maka tindakan ini tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Utilitarian principle, ambil tindakan yang memiliki nilai lebih tinggi atau lebih besar. Risk aversion principle, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya yang paling murah. Yang terakhir, ethical no free lunch rule. Asumsikan bahwa seluruh benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang mengatakan sebaliknya. Kode etik profesional adalah aturan khusus terkait profesi masing-masing dengan menentukan tingkat kualifikasi dan kompetisi yang dibutuhkan untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Dilema dalam etika di dunia nyata adalah nilai etika yang saling berseteru dengan satu sama lain. Yang terakhir, dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak orang lain ataupun organisasi termasuk negara. Tantangan internet terhadap privasi, informasi yang dikirim pada jaringan luar ini akan memantau, menangkap, dan menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya. Tantangan internet terhadap privasi. Cookies adalah teks kecil yang tersimpan di hard disk yang memudahkan web untuk mengetahui perangkat lunak kita ketika pengguna mengunjungi suatu situs web, yang memudahkan situs web melacak siapa saja pengguna yang pernah mengunjungi situs web tersebut. Solusi teknis agar kita tidak mendapatkan cookies atau dapat dilacak oleh web tersebut ialah menggunakan browser yang memiliki do not track, enkripsi email, dan menggunakan fitur private browsing. Bagian kanan adalah bagaimana cookies mengidentifikasi pengguna web. Hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang atau organisasi. Rahasia dagang adalah setiap produk hasil karya intelektual, baik formula, perangkat, atau pola yang digunakan untuk tujuan bisnis. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan dengan tujuan apapun sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Bagi karya yang dihasilkan perusahaan, perlindungan hak cipta diberikan selama 95 tahun sejak pertama kali karya tersebut diterbitkan. Paten merupakan pemberian izin untuk melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperoleh selama 20 tahun. Akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Perangkat lunak sangat berbeda dengan penggunaan perangkat lunak. Mungkin memiliki ekspektasi tentang sebuah perangkat lunak yang sempurna tanpa cacat, dan penilaian perangkat lunak umumnya berdasarkan kemampuan yang melaksanakan tugas. Peran perangkat lunak yang begitu sentral memberikan kesempatan yang baik untuk memperluas undang-undang liabilitas guna menjangkau perangkat lunak, meskipun perangkat lunak tersebut hanya menyediakan layanan informasi. Kualitas sistem, kualitas data, dan kesalahan sistem.
Tiga sumber dari kinerja sistem yang rusak adalah yang pertama, celah atau kelemahan dalam sistem. Kedua, kegagalan perangkat keras atau fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam maupun penyebab lainnya. Lalu yang terakhir adalah kualitas input yang buruk. Kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Yang pertama, menyeimbangkan kekuatan, pusat versus tepian, kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap persaingan. Ketiga, mengelola batasan, keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Yang keempat, ketergantungan dan kerentanan. Yang kelima, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Nomor 6, ketenaga kerjaan, dampak buruk teknologi dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Nomor 7, kesetaraan dan hak akses, meningkatnya kesenjangan sosial dan pembedaan ras. Kemudian yang terakhir, ada resiko kesehatan, RSI, CVS, dan Teknotres. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.